Ibu yang terkasih. Nah, nama saya Nurjanti. Saya mau menyaksikan mujizat Tuhan bagi diri saya. Saya langsung saja ya. Jadi pada tanggal 24 April itu kan pas mau lebaran itu, kita kan buka rumah makan. Jadi pas itu memang pesanan lumayan banyak. Jadi biasanya saya ke pasar itu jam 6 pagi. Cuman waktu itu saya pikir saya buru waktu. Jadi saya keluar rumah itu sekitar jam 5 lewat 25 menit, setengah 6 kurang. Saya buka pintu langsung ke pasar. Tujuannya ke pasar Keranggan ya. Waktu sampai di hotel Ibis-style ya, itu dari jauh tuh saya sudah lihat ada, itu kan satu arah, tapi ada pengendara motor lain nyelonong lewat. Saya sudah teriak padahal itu, saya sudah teriak, tapi dia nggak dengar. Akhirnya ya sudah, saya tabrakan sama dia. Nah, waktu udah tabrakan itu, saya udah mau jatuh itu, mata saya juga udah gelap, saya nggak bisa lihat apa-apa lagi. Tapi saya cuma ingat Tuhan Yesus. Langsung saya teriak, darah Yesus. Yang ketiga kalinya saya teriak lebih kencang lagi. Saya teriak lebih kencang lagi. Akhirnya saya bisa melihat. Saya bisa melihat sekitar saya. Waktu saya teriak itu memang saya merasa ada yang mengangkat saya. Jadi saya kayaknya didudukkan di atas motor ban depan. Itu saya sebenarnya sudah mau mencium lantai aspal itu Bapak Ibu. Saya lihat darah saya sudah banyak keluar. Ini sobek dagu, sama mata saya juga sobek atas alis. Waktu itu saya cuma lihat di depan saya memang ada anak laki-laki yang mabuk. Itu katanya mabuk katanya. Udah itu ada yang datang, udah banyak yang datang, melihat nadi saya, tangan saya, dipikir saya udah nggak ada kali ya. Sama hidung saya juga dipegang. Terus dia teriak, oh ini masih napas katanya. Udah, terus saya cuma duduk diam aja di motor itu, saya lihat. Terus ada bapak-bapak itu maksudnya mau nepiin saya sama yang di depan saya cowok itu, tapi bapak polisi nggak kasih, katanya jangan biar di tempat seperti tadi. Akhirnya udah ambulan datang, so saya dibawa masuk ke ambulan. Petugas ambulan mau mbak saya ke Sarjito. Saya sempat nggak mau, saya geleng-geleng kepala, pikir saya kalau nggak panti rapi Bethesda. Akhirnya dibawalah ke Bethesda. Udah sampai Bethesda, ceritanya saya masih sadar itu Bapak Ibu. Cuman di perawat IGD bilang saya sudah koma, tapi saya dengar mereka ngomong apa saya tahu. Cuma memang di dalam mulut kan dimasukkan selang, jadi saya nggak bisa ngomong. Saya mau minta kertas sama pulpen mau nulis, nggak diizinkan, katanya mau dijahit dulu, biar dijahit dulu, ditolong dulu katanya. Ya sudah, saya tunggu sampai di IGD itu. Terus keluarga sudah datang, adik saya datang, orang tua saya datang. Habis itu setelah selesai dijahit semua, saya langsung dimasukkan ke ICU. Di ronsen ya Bapak Ibu. Di ronsen dari kepala sampai badan, seluruh badan. Habis itu udah selesai ronsen, baru saya dimasukkan ke ICU. Setelah di ICU baru saya dikasih kertas sama pulpen. Padahal di petugas di IGD bilang ini koma, gegar otak. Memang saya mengeluarkan banyak darah waktu itu dari dagu ya, karena sobek. Saya dikasih pulpen sama kertas, saya mau nulis karena pesanan itu cuma saya yang tahu. pesanan
bakmi sama bakso goreng kan cuma saya yang tahu. Dan yang pesan-pesan siapa memang cuma saya yang tahu. Di waktu pas itu saya masih sempat mikir itu karena kan nggak ada yang tahu. Habis itu udah sampai di ICU saya, udah selesai itu. Saya pikir waktu kejadian itu saya tidak merasakan sakit sedikit pun. Padahal itu memang darah sudah banyak, tapi saya tidak merasakan sakit. Saya pikir saya cuman giginya goyang semua memang, tapi saya tidak merasakan sakit. Waktu dijahit pun saya tidak merasakan sakit. Ya, terus sudah ternyata saya pikir habis diobati saya bisa pulang rumah. Oh, ternyata bikin bakmi ceritanya. Rencananya masih mikir itu. Ternyata harus operasi katanya. Harus dioperasi dan itu harus dipegang 3 dokter. Dokter mata, dokter bedah mulut, sama dokter THT. Jadi kejadian tanggal 24, saya dioperasi tanggal 29. Setelah selesai operasinya berjalan sampai 6-7 jam. Kata dokter bedah 6 jam lebih. Jadi kok ketiga dokter itu juga menyatakan bahwa itu benar-benar mujizat. Waktu dokter bedah mulut, dokter Andika Bethesda mengatakan, "Ci, kamu tuh beruntung sekali loh. Rahangmu masih lengket di gusi. Kalau enggak, operasinya tambah parah, harus buka kepala." Jadi kemarin saya cuma dioperasi, ini juga nggak ada bekas sayatan sih. Dokternya memang benar-benar pinter ya bikinnya. Ini dimasukin pen di bawah sini, sama di pipi 2 ada pen, hidung juga patah kemarin. Jadi dokter THT juga mengatakan, "Cik, biasanya kalau hidung udah patah itu penciumannya hilang." Saya sehari 2 hari setelah operasi, tampon hidung dilepas, saya memang penciuman nggak ada. Cuma setelah hari ke-4 ke-5 saya mencoba cium minyak kayu putih, itu terasa. Dokternya juga bilang, "Wah, itu benar-benar luar biasa, mujizat benar-benar dari Tuhan." Jadi begitulah kesaksiannya ya. Iya, Bapak Ibu, saya mau meneruskan. Kalau kejadiannya dia yang waktu di bawah mau dikirim ke ICU-nya ke lantai 5, dokter itu dari bawah tuh telepon ke lantai 5, lu bilang, "Ini disiapkan regulator, semua alat-alat, ada anak jatuh kritis," katanya. Jadi kita udah deg-deg semua ya Bapak Ibu. Minta ampun, takut saya nangis lah, minta ampun. Tuhan tolong, jerat-jerit nangis terus. Terus habis itu sampai didorong ke lantai 5 ke ICU tuh. Ternyatanya dokternya panggil saya sama anak saya Rita. "Bu," dia bilang, "luar biasa, semua dokter ngata mujizat Tuhan." Dia bilang, "Yang dinyatakan di bawah tidak sama, di bawah bilang ngeri, udah kritis. Tapi ini anaknya kok dibawa ke tangan lantai 5, udah kritis tuh." Dia bilang, "Nggak usah dikasih ventilator, nggak dikasih ventilator katanya, nggak usah." Nah, ini modok di sini ya Bu, dulu 4 hari di ICU-nya. Bapak Ibu, kalau saya merasakannya sebagai orang tua sebenarnya 2-3 malam tuh saya tidur aja menjerit loh. Saya rasanya kalau hati kecil saya manusia, saya tidak menerima Bapak Ibu. Karena dia yang mukanya pun sampai begini, dulu dianya begini. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan menolong dia. Semua orang di Pasar Patok bilang ketiga anak ini sudah tewas, tidak hidup lagi loh. Di Pasar Patok yang cerita itu aja yang di video ini kemurahan Tuhan. Pas ada bapak-bapak saudara seiman kita lewat tadi itu, dia mau beli bubur ayam, kok kelihatan dia banyak darahnya loh Bapak Ibu. Sampai ke rumah sakit Bethesda tuh kayak air, sumber air tuh bur darahnya keluar. Anak saya tuh udah takut, adik-adiknya nengok, udah tega lagi. Makanya dokter bilang parah tuh itu keluar dari sini moncrot darahnya. Nah terus saya anak-anak saya tunggu dia waktu itu, yang dia merasa tidak sakit tuh Bapak Ibu. Saya heran, seperti Tuhan Yesus dicambuk tidak merasakan sakit, dia jatuh kecelakaan itu tidak sakit itu, dia bilang dia tidak sakit.
Waduh Bapak Ibu, kalau saya merasakan menjerit hati saya, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah terlambat menolong anak-anaknya. Dia kita besar dan rendah. Tuhan baik Bapak Ibu, luar biasa. Sekarang dia pelan-pelan pulih. Waktu habis operasi biru semua mukanya, besar segini. Waduh, sekarang udah sebagian lah pemulihan, tangannya juga patah tapi belum, masih dipen, belum dibuka. Ya gitulah Bapak Ibu, saya merasakan Tuhan itu baik. Makanya Pak Bosko bilang waktu itu Pak Bosko datang besok sama Bu Serly nengok keadaan dia. Banyak, saya juga berterima kasih seluruh full gospel Bapak dan Ibu, banyak besok, sebagian datang besok dan bantuannya semuanya. Saya mengucap terima kasih. Saya merasa sukacita bisa bergabung di wadah full gospel. Saya minta tolong Bapak Ibu malam hari ini yang datang, siapa yang ada belum bergabung di wadah full gospel, tolong angkat tangan. Nah, yang belum bergabung aja. Saya minta tolong ya Bapak Ibu, ayo kita bergabung di wadah ini. Saya merasakan sukacita waktu saya kesusahan. Banyak yang menguatkan saya di bapak-bapak. Saya bangga sekali Bapak Ibu. Bukan main, Tuhan baik. Kalau melihat foto-foto videonya, aduh takut saya sampai tidak berani nengok. Awalnya saya kejadian itu, saya takut tidak berani nengok. Tuhan baik kok Bapak Ibu. Sekarang ya ibu-ibu love yang ada belum bergabung, saya minta ayo kalau mau kita bergabung di wadah ini, kita bersatu hati melayani di wadah ini, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Biar banyak kita menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Karena kalau dipikir udah tidak bisa lagi kita membalas kebaikan Tuhan. Hanya puji dan syukur saya panjatkan malam hari ini. Sekian kesaksian saya. Saya mengucap terima kasih kesaksian Nurjati sama Bapak Ibu full gospel semua. Udah banyak memberi kekuatan, semua menyumbang juga. Terima kasih. Sekian kesaksian saya.